Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Pada video pembahasan soal PAS mata pelajaran PPKN kelas 8 part 2 ini kita akan membahas soal nomor 26 sampai dengan 50. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja ke soal nomor 26. Di bawah ini yang merupakan kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tidak mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Tidak mengubah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Tidak mengubah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam mengubah Undang-Undang Dasar itu ada kesepakatannya, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar karena di dalam pembukaan itu memuat kaidah negara yang fundamental. Kalau opsi B, tidak boleh mengubah pasal-pasal. Jadi pasal-pasal ini boleh diubah. Batang tubuh disebut juga dengan pasal-pasal, boleh diubah. Penjelasan pun juga sama, boleh diubah atau diamandemen. Yang tidak dapat diubah adalah bagian pembukaan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 27. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah secara hukum apabila A. Sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia, B. Sesuai dengan aturan yang berlaku, C. Dilakukan oleh pejabat negara, D. Sesuai dengan kehendak Presiden. Sah secara hukum berarti harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sesuai dengan kehendak rakyat, tidak sesuai dengan aturan, maka juga tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara, tetapi harus pejabat negara yang berwenang. Kemudian sesuai kehendak presiden itu pun harus sesuai dengan aturan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah sah secara hukum apabila sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 28. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut merupakan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 27 ayat 1, B 27 ayat 2, C 28 ayat 1, D 28 ayat 2. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu ada di pasal 27 ayat 1. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 29. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen, kekuasaan negara yang tertinggi berada pada A. Rakyat, B. MPR, C. DPR, D. Presiden.
Ingat, yang ditanyakan adalah sesudah amandemen. Jika sebelum amandemen itu kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, tetapi setelah di amandemen maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 30. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tentang hierarki peraturan perundang-undangan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 31. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah A. Perpu, B. Perpres, C. PP, D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 32. Berikut ini merupakan ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah A. Isinya tidak mengikat secara umum, B. Dibuat oleh lembaga yang sama, C. Melindungi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, D. Memuat norma hukum. Jadi peraturan perundang-undangan itu ciri yang paling utama adalah memuat norma hukum. Siapa saja yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya? Soal nomor 33. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan A. Gubernur, B. MPR, C. KPK, D. Presiden. Jadi undang-undang itu dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 34. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan A. Damai dan aman, B. Menjelang perang, C. Menjelang akhir tahun, D. Darurat. Jadi, Perpu itu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan yang darurat atau situasi yang genting. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 35. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. MK. Lembaga yang berwenang mengubah pasal-pasal adalah MPR, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 36. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling rendah kedudukannya adalah A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan presiden, D. Undang-undang.
Jadi ada 7 hierarki atau 7 tingkatan. Yang paling terendah adalah perda atau peraturan daerah. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 37. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya setara atau setingkat dengan undang-undang adalah A. Perda Kabupaten, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan presiden. Yang setingkat dengan UU adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 38. Aku adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, aku terletak di urutan keempat. Siapakah aku? A. PP, B. Perpres, C. Perpu, D. Undang-undang. Terletak di nomor 4 atau digunakan untuk menjalankan undang-undang. Tingkatan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat adalah PP. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Yang kelima ada Perpres, peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kota atau kabupaten. Soal nomor 39. Aku adalah sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Biasanya aku menduduki tingkat nomor 6. Biasanya aku dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Siapakah aku? A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan presiden, C. Undang-undang, D. Perda provinsi. Di nomor 6 dibuat oleh DPRD provinsi, berarti perda provinsi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Peraturan daerah provinsi. Soal nomor 40. Seluruh warga negara hendaknya berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dengan tujuan A. Menanamkan kedisiplinan, B. Mencari kepuasan diri, C. Mendapatkan pengakuan, D. Mendapatkan pujian. Jadi kepatuhan terhadap peraturan itu digunakan atau bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan. Soal nomor 41. Rancangan undang-undang atau UU berasal dari A. DPR, MPR, dan Presiden, B. DPR, MPR, dan MK, C. DPD, DPR, dan Presiden, D. DPR, MK, dan Presiden. Jadi yang berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 42. Dalam peraturan perundang-undangan, pemilihan kata dan bahasa harus jelas dan mudah dimengerti. Artinya peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas A. Keadilan, B. Kekeluargaan, C. Kenusantaraan, D. Kejelasan
rumusan. Yang ditanyakan adalah tentang bahasa harus jelas, berarti kejelasan rumusan. Kalau keadilan berarti setiap materi muatan yang ada dalam peraturan itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Kalau kekeluargaan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan musyawarah mufakat. Opsi C, kenusantaraan berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D, kejelasan rumusan, karena menyangkut pemilihan kata dan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Soal nomor 43, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Peraturan Presiden atau Perpres memiliki kedudukan di bawah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Peraturan Pemerintah, C. Ketetapan MPR, D. Undang-Undang. Jadi Perpres, Peraturan Presiden ini kedudukannya di bawah apa? Berarti di bawahnya peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah baru peraturan presiden. Sehingga jawabannya adalah opsi B. Soal nomor 44. Peraturan pemerintah memuat aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana lain yang lebih rendah. Contohnya adalah A. Perpu, B. Ketetapan MPR, C. Undang-undang, D. Peraturan Presiden. Peraturan pemerintah berarti kan PP memuat aturan yang bersifat umum, harus dijabarkan oleh peraturan yang lebih rendahnya lagi, berarti di bawah PP ada Perpres, Peraturan Presiden. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 45. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa A adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka huruf B dan D adalah, jadi kalian harus memahami betul 7 tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Huruf A adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B adalah TAP MPR, Ketetapan MPR. C, opsi C adalah Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D adalah PP, Peraturan Pemerintah. E, Perpres, Peraturan Presiden. F, Perda Provinsi. G, Perda Kota atau Kabupaten. Yang ditanyakan opsi B. B itu berarti TAP MPR. D adalah PP, berarti yang benar opsinya adalah opsi A, TAP MPR dan PP. Soal nomor 26.
Perhatikan gambar di bawah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa A adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka huruf C dan E adalah A. TAP MPR dan PP, B. TAP MPR dan Perpres, C. UU dan PP, D. UU dan Perpres. Yang ditanyakan opsi C, berarti letaknya undang-undang atau perpu. Sedangkan E adalah Perpres, peraturan presiden. Sehingga yang benar adalah opsi D. UU dan Perpres. Soal nomor 47. Pernyataan yang menunjukkan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah A. Membayar pajak sesuai dengan keinginan wajib pajak, B. Mengadakan demonstrasi di stasiun kereta api, C. Mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi STNK, D. Memilih wakil rakyat sesuai hati nurani tanpa paksaan. Perilaku patuh terhadap perundang-undangan. Kalau A. Membayar pajak sesuai keinginan wajib pajak, ini tidak tepat karena membayar pajak itu sesuai dengan aturan yang ada dalam peraturan pajak. B. Mengadakan demonstrasi di stasiun kereta api, ini sangat berbahaya, membahayakan para pendemo maupun orang yang ada di sekitarnya. C. Ini bukan perilaku patuh karena telah melanggar, yaitu dengan tidak memiliki STNK. D. Berarti memilih wakil rakyat sesuai hati nurani tanpa paksaan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 48. Sering kita jumpai pengguna kendaraan membuang sampah bungkus makanan atau tisu bekas di sembarang tempat. Berikut ini tindakan yang akan dilakukan pengemudi mobil yang sadar hukum adalah A. Mencari tempat sampah setelah sampai tujuan, B. Meminta tolong orang lain untuk membuang sampah, C. Berhenti di tengah jalan untuk mencari tempat sampah, D. Berhenti dan membuang sampah di pinggir jalan. Yang ditanyakan adalah orang yang sadar atau taat hukum. Opsi A. Mencari tempat sampah setelah sampai tujuan. Nah, ini kemungkinan benar. B. Meminta tolong orang lain untuk membuang sampah. Nah, ini berarti tidak sadar hukum karena masih meminta tolong orang lain. C. Berhenti di tengah jalan. Nah, ini sangat berbahaya untuk pengemudi mobil itu sendiri maupun orang lain. D. Berhenti dan membuang sampah di pinggir jalan. Nah, ini juga tidak sadar hukum karena seharusnya membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 49. Lampu apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas mati karena kerusakan pada kabel jaringan setelah hujan deras disertai angin kencang. Kondisi lalu lintas menjadi kacau dan mengakibatkan kecelakaan. Solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi kekacauan lalu lintas adalah A. Mencoba membenahi lampu apil, alat pemberi isyarat lalu lintas, B. Meminta bantuan petugas parkir untuk mengurangi kemacetan, C. Melapor kepada petugas kepolisian supaya segera ke lokasi untuk mengatur lalu lintas, D. Memfoto keadaan tersebut dan diupload di media sosial supaya banyak orang yang membantu. Solusi yang tepat dan cepat. Ingat, yang ditanyakan adalah tepat dan cepat. Kalau membenahi lampu berarti kan lama. Meminta bantuan petugas parkir
Nah, ini kurang efisien, ya kan? Melaporkan kepada petugas kepolisian berarti ini cepat dan tepat. D. Memfoto keadaan berarti ini kurang tepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 50. Suasana kantin sekolah pada jam istirahat sangat ramai. Kamu dan teman-teman sekelasmu antri sembari mengobrol. Tiba-tiba datang kakak kelasmu menyerobot antrian. Sikap positif terhadap peraturan yang seharusnya kamu ambil dalam menyikapi situasi tersebut adalah: A. Mengikuti cara kakak kelas karena mereka menjadi panutan. B. Menegur dan mengingatkan dengan sopan. C. Meninggalkannya dan membeli makanan di tempat lain. D. Membiarkan kakak kelas menerobos antrian dengan menggerutu. Jadi sikap positifnya kita itu harus bagaimana? Kalau opsi A, kita mengikuti cara kakak kelas dengan menyerobot antrian, berarti itu adalah sikap yang tidak baik, ya kan? Kalau B, menegur dan mengingatkan dengan sopan, nah ini adalah sikap yang positif atau sikap yang baik. Opsi C, meninggalkannya dan membeli makanan di tempat yang lain, berarti kita membiarkan orang lain untuk berperilaku yang kurang baik. D. Membiarkan kakak kelas menerobos antrian dan menggerutu, ini juga sikap yang kurang positif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah menegur dan mengingatkannya dengan sopan. Demikian video pembahasan soal PAS penilaian akhir semester Gasal mata pelajaran PPKN kelas 8. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.